Let me introduce myself. My name is Herlina. Hai, saya Ingrid dari kelompok 6. Hello everyone, my name is Sujata Devi. Here I will explain about the web and human-computer interaction. Ngapain kamu mikirin berat badan? Don't waste so much time worrying about your skin or your weight. Develop what you do, what you put on your hand on the road. Mending kamu ikut aku, kita sama-sama menyelesaikan masalah matematik nih, soal matematik pada statistika, yaitu median data berkelompok berat badan. Yuk. Nah, di sini terdapat pengertian atau contoh dari mencari median pada data berkelompok statistika. Nah, data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Dengan menggabungkan pengamatan individu dari suatu variabel ke dalam kelompok-kelompok, sehingga distribusi frekuensi dari kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai cara yang mudah untuk menganalisis data. Di sini terdapat contoh mencari median pada tabel distribusi frekuensi berat badan, di mana di sini terdapat interval berat badan antara 60 sampai 62 kg dengan frekuensi 5 dan berat badan 63 sampai 65 kg dengan frekuensi 18, berat badan 66 sampai 68 kg 42 dengan frekuensi 42, kemudian berat badan 69 sampai 71 kg dengan frekuensi 27, dan terakhir interval berat badan antara 72 sampai 74 kg yaitu mempunyai frekuensi 8. Nah, cara penyelesaiannya pertama itu kita harus menentukan letak mediannya, yaitu dengan frekuensi kumulatif. Nah, di sini letak median terdapat pada data ke-50. Kita dapat data ke-50 itu dengan dari jumlah seluruhnya frekuensi dibagi 2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, pada berat badan 66,68. Jadi kita dapat berat badan 66 sama 68 itu dengan frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini penambahan dari 18 tambah 5 yaitu 23, kemudian 23 ditambah 42 65, 65 tambah 27 92, 92 ditambah 8 100. Nah, data ke-50 berarti 50 itu ada di antara mana? Berarti di antara 24 sampai 65. Jadi terdapat di sini L0. Nah, L0 itu batas atas dari data 66 sampai 68, yaitu 65. 65 ditambah 0,5 adalah 65,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya yaitu di atas atau frekuensi awal 23. Kemudian frekuensi dari data 66, sampai 68 ini adalah 42. Kemudian C itu adalah lebar kelas, di mana lebar kelas itu didapat dari R, itu jangkauan 74 kurang 60 itu 74 dari data terbesar dan 60 dari data terkecil, itu hasilnya 14. Kemudian K itu dari banyaknya kelas. Jadi K itu udah ada rumusnya langsung, yaitu 1 ditambah 3,3 log dari jumlah frekuensinya itu 100 sama dengan 8. Maka kita masukkan ke rumusnya, L0 ditambah C dikali N berdua kurang F kumulatif dikurang frekuensi, maka 65,5 ditambah 1,75 100 per 2 dikurang 23 per 42, 6,5 ditambah 1,16225 ini didapatkan dari hasil ini, maka hasil mediannya adalah 66,62. How you have made peace with your weakness? Forget that and seek out knowledge with mathematics, because mathematics is fun. Okay?
fungsi diferensial atau turunan. Turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, di mana misalnya ada y merupakan fungsi dari x, ditulis y sama dengan fx, dijadikan y aksen. Jadi y aksen itu turunan dari fx itu apa sih? Hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Secara umum dapat dirumuskan Yx sama dengan C itu adalah konstanta. Jadi Y aksen dari konstanta itu sama dengan 0. Jadi yang merupakan konstanta itu Y aksennya sama dengan 0. Kemudian Y aksen dari X adalah 1, kemudian Y aksen dari X kuadrat adalah 2X. Jadi dari mana kita dapat 2X? Caranya itu seperti ini. Tadi kan misalnya xn, nanti di sini 2 x pangkat 2, kemudian aksennya n. Nah, n tadi kan di sini 2, kemudian kita pindahkan 2 x dikali n kurang 1, jadi n nya kan 2, kemudian 2 kurang 1 adalah x pangkat 1. Jadi kita tulis x pangkat 1 nya langsung aja 2x. Nah, dan tadi untuk penyelesaian berapa sih keuntungan yang dapat jika X meter kain dijual dengan fungsi Yx sama dengan 2000 ditambah 160x dikurang 8x kuadrat dalam ribuan rupiah. Jadi kita cari keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan X meter. Jadi untuk kita mencari X meter itu caranya tadi fungsinya Yx sama dengan 2000 tambah 160x dikurang 8x kuadrat. Nah, Y aksen dari 2000 itu kan konstanta. Jadi dari konstanta itu Y aksennya tambah 160x itu diumpamakan di sini 100. Jadi x-nya itu hilang, diturunkan jadi 160 dikurang. Nah, ini tadi pindah pangkatnya ke depan, berarti 8 kali 2 16, x-nya jadi pangkat 1, berarti x sama dengan 0. Kemudian hasil 160 sama dengan ini di minus 16x dipindahkan ke sebelah kanan menjadi 16x, maka x-nya adalah 10. Nah, berarti kita sudah dapat x-nya, berarti penjualan 10 meter kain itu berapa keuntungan maksimumnya. Nah, kita masukkan ke fungsi yang pertama. Tadi x-nya diganti jadi 10, didapat dari sini sama dengan 2000 ditambah 160 dikali 10, x-nya kan berubah jadi 10 dikurang 8 dikali 10 pangkat 2, maka 2000 ditambah 1600 dikurang 800 hasilnya 2800. Dibuatkan ke dalam ribuan rupiah, maka keuntungannya yang didapat adalah 2.800.000 rupiah. Nah, dengan ini kita mudah nggak sih menentukan keuntungan maksimum? Jadi matematika itu sangat dibutuhkan dimanapun, karena matematika diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari untuk pemahaman kita mengetahui pendapatan atau pengeluaran, juga dapat digunakan dalam statistik atau data grafik. Jadi itu sangat dibutuhkan dimanapun. Problem solving menggunakan Java. Sebelum itu kita harus tahu apa sih pengertian problem solving. Problem solving adalah mengembangkan kemampuan berpikir dalam mencari sebab akibat dan tujuan dari suatu masalah dengan mengumpulkan fakta, menganalisis informasi, mendistribusikan alternatif solusi, serta memilih solusi masalah yang lebih efektif. Kami akan membuat suatu program atau program untuk aplikasi chatting. Jadi masalah tadi itu adalah di mana user pengen tahu nih dia itu online atau tidak, kemudian dia itu diblok atau tidak. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Jadi Java ini bahasa yang gratis dan serbaguna.
Java membangun perangkat lunak yang dilokalkan dan terdistribusi. Contohnya digunakan untuk pengembangan game, komputasi cloud, kecerdasan buatan, kemudian Internet of Things. Nah, masalah seperti apa sih nih contohnya? Is he online or not? Perhaps he blocked me? Wait. Don't be sad, because I have a solution. I will make an application to solve your problem using Java. Okay, don't be worried. Are you sure? Yes. You're a lifesaver. I'm so proud of you. Thank you anyway. Di sini gua bakalan menjelaskan tentang Agile Software. So keep for watching. Nah, jadi di meme kali ini aku udah sebutkan tema yaitu Agile Principle. Jadi nomor 1 itu ada Customer Satisfaction, nomor 2 itu ada Training Recruitment, nomor 3 ada Frequent Delivery, nomor 4 ada Measure of Progress, nomor 5 ada Sustainable Development, nomor 6 ada Close Cooperation, nomor 7 ada Motivate Individuals, nomor 8 ada Face-to-Face Conversation, nomor 9 ada Technical Excellence, nomor 10 ada Simplicity, nomor 11 ada Self-Organizing Teams. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa arti dari semua ini. Jadi, next aku akan menjelaskan, so keep watching terus ya, jangan kemana-mana. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, pengertian customer satisfaction adalah kepuasan pelanggan. Hal ini mengarah pada perasaan senang, suka, gembira, dan kenyamanan pelanggan terhadap layanan dan produk yang diberikan. Customer satisfaction adalah persoalan yang utama bagi keberlangsungan berbagai jenis usaha. Ya, akan tetapi, apa yang terjadi jika pelanggan merasa tidak puas? Disinilah letak pentingnya memperhatikan Customer Satisfaction Index. Suatu bisnis akan mengalami kesusahan dalam berinteraksi lebih lanjut pun mengeluarkan produk atau terobosan baru jika pelanggan lama meninggalkan ulasan bintang 1. Nah, jadi yang kedua ada Changing Recruitment. Nah, jadi Changing Recruitment itu artinya adalah persyaratan yang terus berubah. Bagaimana cara menanggapi yang persyaratan terus berubah? Penting untuk menyelesaikannya secepat mungkin untuk kembali ke jalur yang benar. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat sejauh ini ke masa depan, kerjakan apa yang dapat Anda kelola dan siapkan proses untuk beradaptasi dengan perubahan di masa mendatang. Tetapkan di mana Anda sekarang dan bagaimana Anda akan menangani perubahan ketika sesuatu yang lain berubah, karena itu akan terjadi. Jadi, yang pertama adalah persyaratan yang jelas. Kembali ke dokumen ruang lingkup, kerangka acuan, kasus bisnis, atau pegang proyek Anda. Apa yang ingin Anda capaikan oleh proyek ini? Ini membentuk struktur yang mendasari kebutuhan Anda. Cantumkan semua persyaratan yang saat ini Anda miliki pada proyek dan pastikan semuanya terkait dengan tujuan proyek. Nah, nomor 2, tetapkan ekspektasi. Tetapkan dan kelola harapan, inilah cara melakukannya. Sebagai bagian dari pembicaraan dengan semua pemangku kepentingan proyek tentang persyaratan dan daftar definitif mereka, luangkan waktu untuk menjelaskan kepada mereka bahwa selalu ada biaya yang terkait dengan perubahan. Jika mereka berubah pikiran di masa mendatang dan ingin menambah atau mengubah persyaratan, akan ada harga yang harus dibayar. Itu tidak selalu merupakan harga diferensial. Nah, jadi kita next ke soal yang ketiga, yaitu frequent delivery. Nah, jadi frequent delivery ini artinya adalah pengiriman yang sering. Nah, tentu saja kita jika memiliki produk, kita harus mencari pihak ekspedisi yang cepat, paketnya bagus, dan komentarnya juga nggak jelek. Tentu kita harus pandai memilih ekspedisi yang tepat untuk produk kita supaya tidak terjadi komplain dari customer kita. Ini hal yang harus perlu diperhatikan untuk memajukan usaha Anda, sebagaimana kita bisa memuaskan pelanggan itu. Kembali di nomor 1 tersebut, customer satisfaction. Nah, begitu saja. Nah, jadi karena waktu yang sangat terbatas, teman saya juga ingin menjelaskan. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa poin-poin penting saja. Bukan semua
tidak penting, tetapi ya karena durasinya sangat sedikit, jadi penjelasan saya sampai di sini. Terima kasih. Yang pertama ada definisi web. Web adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dari sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide, dan Web atau www di internet. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian tujuan web. Web bertujuan agar setiap orang dapat membangun sebuah website menggunakan bahasa pemrograman yang baik dan benar. Adapun fungsi web adalah sebagai media promosi, toko online, company profile, sarana berbagi informasi, dan tentunya untuk menghasilkan uang. Nah, jenis-jenis website. Website terbagi atas dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Pada website dinamis, yaitu sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang berubah setiap saat. Sedangkan website dinamis merupakan yaitu konten yang sangat jarang diubah, misalnya profil, organisasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke definisi IMK atau interaksi manusia-komputer. IMK merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan komputer, meliputi perancangan evaluasi dan implementasi antara muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ada beberapa penjelasan tentang fungsi IMK. Fungsi IMK untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan oleh user. Tujuan dari IMK yang pertama menghasilkan sistem yang dapat digunakan dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user. Yang kedua, fungsionalitas, yaitu berfungsi dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. IMK memiliki jenis-jenis, yaitu 1. Berbasis GUI, Graphical User Interface. Yang kedua, antarmuka berbasis pemerintah atau Command Line Interface. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan yang menjembatani user dengan komputer. Jadi, perbedaannya IMK adalah perancangan, sedangkan UI adalah antaran mukanya. Thank you guys.